Lagu apa sih Mbak? So nggak tahu Pak. Nggak tahu aku, nggak cocok lah buat orang Cocoknya, seusia aku. cocoknya lagu apa Pak? Ini loh aku bawa catatan nih lagu yang buat cocok buat aku ini Mbak. Apa Pak itu? Jangan ditanya. Ya wes aku tak tahu. Ya maksudnya judulnya jangan ditanya gitu. Oh ya, oke siap. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya Pak ya. Iyalah. Ditanya kemana aku pergi, jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa ku menahan diri, usah diminta ku bersabar diri. Ditanya kemana aku pergi, jangan disesal aku takkan kembali. Tamatkan saja riwayat dan sedih, selamat tinggal ku mohon diri. Abang tuh emangnya mau kemana? Kok Sedih. jangan ditanya. Sebetulnya antara Sedih sedih ya? dan seneng gitu ya Mbak Vero ya. Ya jangan ditanya. Sedih lagunya, senang ketemu saya. Jangan ditanya kemana aku pergi, karena nanti tanggal 1 Juni 2022 ini saya harus meninggalkan kantor ini. Saya harus mengakhiri jabatan saya Mbak Vero. Ya. Oh gitu ya Pak ya, Ya. jadi Setelah pernah tugas ya Pak ya. Setelah 30 tahun, lebih 3 bulan saya mengabdi di Kementerian Keuangan ini, saya rela tidak rela, saya harus suka tidak suka saya harus meninggalkan kantor ini. Emang tahun berapa Pak mulai awal masuk di Kementerian Keuangan? Saya masuk di bulan Maret, tanggal 1 Maret tahun 2000 lagi kemarin dong, Wah. tahun Kan mau 1985 pensiun. ya. 1985, jadi sudah 37 tahun 3 bulan kira-kira Iya. seperti itu Mbak Vero. Udah lama juga ya Pak. Dulu kan sempat kerja di mana Pak sebelum Kementerian Keuangan, ada pengalaman apa? Ya, saya sebetulnya ya memang dari keluarga yang tidak terlalu beruntung ya. Saya dari 7 bersaudara, kemudian bapak saya seorang guru SD, ibu saya nggak kerja gitu. Jadi saya kelas 2 semea itu sudah mulai nyari-nyari ijazah tambahan gitu ya, supaya nanti begitu lepas semea itu saya harus bekerja. Meskipun saya memang ada cita-cita kuliah, tapi tidak memungkinkan lah untuk kuliah dengan kedua orang tua kami yang memang registrasinya pas-pasan dengan 7 bersaudara. Dan kalau Mbak Vero itu tahu strateginya orang tua saya itu lucu sekali gitu ya. Gimana tuh Pak? Jadi mulai kakak saya yang sulung sampai dengan yang bontot itu semua sekolahnya di Semep, Semea gitu. Oh, iya. Jadi Langsung kerja? seragamnya Jokowi turun gitu. Jadi seragamnya kakaknya diganti ke adiknya, bukunya juga seperti itu. Kalau kondisi seperti itu kan nggak mungkin ya. Nah selalu pun langsung kerja ya? Iya, gitu. Akhirnya saya tamat Semea itu terus ngelamar di pelayan toko nggak diterima, ngelamar di restoran disuruh nyembelih ayam gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika saya ngelamar di KPN waktu itu ya, Kantor Perbendaharaan Negara, dan di BTN itu diterima semua dua-duanya gitu Mbak Vero. Tahun 85 saya udah mulai mantap untuk bisa kuliah lagi, namun karena juga tahun 88 saya menikah gitu ya. Nah, terus akhirnya tertunda juga kuliahnya, dan baru tahun 91 ya, 1991 saya mulai kuliah, dan alhamdulillah setelah 9 tahun saya lulus S1. Lama juga ya Pak? Lama juga kan disambil kerja Ngapain ya. aja itu Pak? Dan karena sambil, ya. kuliahnya di mohon maaf ya, saya nyebut merek kuliahnya di UT, jadi ya disesuaikan dengan keuangan. UT bagus Pak, negeri loh Pak. Iya, disesuaikan dengan keuangan gitu ya, dengan keuangan. Kalau kita punya rezeki ya kita registrasi, kalau enggak ya enggak, itu jadi akhirnya lama juga. Tapi alhamdulillah tahun 2000 ya saya wisuda, kemudian ternyata Lanjut. tahun 2000 itu
yang lulus sarjana udah banyak banget Mbak Vero itu kan. Jadi 2000 itu sarjana itu ya kayak SMA pada waktu saya masuk. Jadi saya kepikiran juga, wah ini saya kalau nggak kuliah S2 nggak ngikit ini ijazah saya itu juga biasa-biasa aja kayak pada waktu saya masuk di KPN dulu gitu. Jadi akhirnya saya dengan segala upaya bisa kuliah di ambil S2-nya itu dalam tahun 2004 itu saya sudah lulus. Nah disitulah saya mulai semakin semangat lagi untuk mengembangkan karier yang sampai akhirnya seperti sekarang ini. Jadi udah kemana-mana ya Pak ya, melarang buana ya? Ya alhamdulillah sudah kemana-mana gitu ya, udah dari Sabang sampai ke Merauke gitu. Sudah kita jajah semua pulau di Indonesia ini Pak Vero gitu. Dari Pulau Miang sampai Pulau Rote. Seperti itulah kira-kira. Ada nggak pengalaman unik atau mengesankan atau apa gitu Pak selama Bapak berkarir di berbagai tempat itu? Bisa ceritakan Pak? Kalau dari pelaksana sampai dengan waktu itu masih kepala seksi ya. Kepala seksi itu nggak ada masalah ya, sebetulnya semua bisa dijalani dengan langsam dengan nyaman gitu. Tapi begitu saya pertama kali promosi di menjabat eselon 3, inilah saya masih ingat betul dengan pesan Pak Dirjen pada waktu. Pak Dirjennya itu Heri Purnomo. Bahasanya begini, saudara-saudara sekalian, kali ini penempatan tidak sesuai dengan ranking. Saudara-saudara yang masih muda-muda saya harapkan bisa membangun daerah terpencil, tegakkan anti korupsi di sana. Integritas. Nah, akhirnya saya benar, meskipun saya ranking di asesmen eselon itu, saya ditempatkan di daerah pelosok gitu yang memang benar-benar luar biasa. Pelosok itu timur apa barat? Nah, itu rahasia itu. Rahasia. Jadi apa di timur apa di barat itu rahasia, tapi yang jelas culture-nya itu budaya mereka memang masih sangat-sangat tertinggal dengan kita gitu. Gimana Pak? Nah di sana saya benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu. Akhirnya benar-benar semua yang kemungkinan ada fraud saya buat semua saya rolling dan sebagainya. Nah endingnya saya difitnah itu, dibikin surat kaleng ditujukan ke Bu Menteri, ke Pak Presiden, ke Wakil Presiden, ke Kejagung dan ke KPK dan seterusnya dengan bahasanya yang tidak begitu bagus itu ya. Akhirnya dari Dirjen memerintahkan kami untuk menginterogasi dan tidak terbukti, tetapi dari Kejaksaan memerintahkan ke Kajati dan Kajati memerintahkan Kajari memeriksa saya sampai 8 bulan Mbak Vero saya diperiksa dengan tekanan atau pressure yang luar biasa ya, karena di daerah seperti itu. Kalau hamil udah melahirkan itu? Wah, udah hampir, kita sudah siap-siap pokok itu. Ya kira-kira seperti itu Mbak Vero. Tapi semua tetap berbuah manis ya, dengan alhamdulillah setelah pindah dari tempat itu saya mendapatkan job-job yang lebih nyaman dan lebih menjanjikan gitu ya, yang lebih keamanan jiwa saya itu terjamin. Pak ya, di Kementerian Keuangan kan kita adalah salah satu kementerian yang paling aktif untuk menyempurnakan proses bisnis dan rangka pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu modernisasi alat pembayaran menggunakan kartu kredit yang kita sebut dengan kartu kredit pemerintah. Makanya tema podcast kita kali ini adalah kartu kredit pemerintah. Iya. Karena kadang kita pernah mendengar kabar ya Pak, kalau bendahara pengeluaran pemerintah itu dilarang belanja menggunakan uang tunai. Itu gimana tuh Pak? Bendahara hinggap di meja, tancap gas menuju ke batik layar. Waduh, cakep. Mana ada bendahara yang belanja? Yang ada ya bendahara itu hanya membayar. Gitu. Iya, nggak ada bendahara itu yang belanja. Bendahara itu hanya duduk manis. Saya balas ya pantunya ya. Buah kedondong ditaruh di atas meja. Terus siapa dong yang belanja? Gitu ya. Masa bendahara cuma disuruh bayar Pak, nggak belanja? Jadi begini Mbak Vero, memang dalam pengelolaan keuangan negara itu, dalam satu satuan kerja itu ada pejabat pengelola ada pejabat perbendaharaan yang dia tugasnya itu adalah mengelola uang ya, mengelola keuangan negara. Di situ ada namanya KPA, kuasa pengguna anggaran. Kemudian juga ada PPK, pejabat membuat komitmen. Kemudian juga ada PPSPM, pejabat penandatangan SPM, surat perintah membayar ya. Kemudian ada bendahara sendiri. Nah, kemudian juga ada pejabat pengadaan. Nah, tugas-tugas masing-masing udah ini. PPK, pejabat membuat komitmen, dialah yang mengadakan komitmen dengan pihak penyedia barang dan jasa. Nah, ketika sudah terjadi komitmen, maka dia akan memerintahkan kepada pejabat pengadaan untuk belanja, gitu ya, untuk belanja. Nah, kemudian nanti uangnya minta ke bendahara, gitu ya. Bendahara juga nggak mau membayar tanpa ada SPBY, surat perintah bayar dari pejabat membuat komitmen tadi, gitu. Nah, tetapi si bendahara, pejabat membuat
komitmen ini PPK. memerintahkan pejabat pengadaan barang dan jasa itu untuk belanja. Nah sekarang ini dibatasi kalau belanja itu harus pakai kartu kredit pemerintah, KKP. pakai uang persediaan. Tapi kartu kredit pemerintah itu hanya bisa dibayar untuk uang persediaan saja. Itu atau UP. gitu ya, untuk UP. Ngomong-ngomong soal UP ya Pak ya, anak raja makan tempe, apa tuh UP? Anak raja makan tahu, aku juga nggak tahu. Aduh. Jadi begini, Gimana, itu Pak? gini. Jadi di awal tahun anggaran itu kan di satker-satker itu sudah dialokasikan dana ya dalam satu dibahas dengan RKKL ya, rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Kemudian dari dana itu ada yang harus dikeluarkan melalui LS, belanja-belanja di atas 50 juta, itu harus LS itu artinya langsung dari kas negara langsung ke rekening itu penyedia barang dan jasa. Dan ada juga yang bisa melalui UP gitu ya, uang persediaan. Besaran UP-nya ditentukan sesuai dengan Permenlu tahun 1900 nomor 190 tahun 1992 ke 2012 ya, mohon maaf. Nah kemudian juga komposisinya itu sekarang ini harus 60% 60% Tunai, tunai cash, dan 40% KKP. pakai KKP gitu kira-kira Mbak Vero. Jadi sejak kapan ya pemerintah itu menggunakan kartu kredit Nah pemerintah itu atau KKP-nya Pak? sebetulnya gagasan ini sudah sejak tahun 2013 ya, tahun 2013. Tapi memang tidak serta merta bisa dilaksanakan di tahun itu karena memang ada beberapa yang harus disiapkan ya, katakanlah kerjasama dengan perbankan untuk menerbitkan kartu kredit itu, kemudian juga penyediaan perangkatnya. Kemudian yang paling sulit itu adalah sosialisasi kepada para pengelola keuangan di Satker Mitra Kerja itu, iya. sehingga baru pada tahun 2017 ya, tahun 2017 itu Uji dicobakan ya, di pilotingnya adalah di Kementerian Keuangan. Nah tahun 2019 Juli kalau nggak salah, bulan Juli tahun 2019 itulah baru diterapkan ke semua Satker harus menggunakan KKP atau kartu kredit pemerintah itu dengan komposisi tadi 60 untuk yang bisa dibayar dengan tunai dan 40 yang bisa dengan itu. Itu besaran bisa berubah ya? Nah, itu memang bisa memungkinkan untuk ada perubahan. Sebetulnya yang pengen malah perubahannya itu yang 40-nya itu tunai gitu kan, 60-nya KKP ya. gitu kan. Lebih besar ya Pak? Tetapi memang banyak juga satker-satker yang mengajukan karena kesulitan edisi atau mungkin dananya terpencil dan seterusnya. Itu mereka mengajukan dispensasi untuk komposisinya itu katakanlah 80 tunai, 20% untuk itu pakai KKP ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi sudah digagas nih KKP itu tahun 2013. Lalu uji coba 2017 dan diimplementasikan di seluruh satuan kerja tahun 2019 gitu Pak. Yeah. Nah, saya pantun lagi Pak ya. Saya pantun lagi ya. Wih, silakan. Banyak Keren stoknya ini. nih Pak. Naik odong-odong ke Kota Batu. Keren. Makan pizza dan spaghetti. Iya, Enak dong yang bawa kartu. Bisa belanja sesuka hati. Iya, duduk di batu memegang tali, nggak gitu kali. Lalu siapa Pak yang diberi kewenangan untuk menggunakan kartu kredit ini? Jadi memang tidak seperti terus yang digambarkan, kemudian semua dikasih kartu kredit, kemudian bebas dia belanja kemana-mana gitu kan, menggunakan kartu kredit, padahal itu adalah kartu kredit pemerintah. Itu nggak seperti itu. Jadi kartu kredit itu diberikan kepada pejabat pengadaan tadi. Pejabat pengadaan ketika dia membeli kebutuhan kantor, dia membeli alat tulis kantor, atau mungkin keperluan-keperluan yang memang bisa dibayar melalui kartu kredit, termasuk BBM pun bisa sekarang gitu kan, pembelian BBM itu pakai kartu kredit. Nah ini yang diberikan dia yang mau pegang gitu, atau pegawai atau pelaksana yang mau dikasih tugas perjalanan dinas itu untuk membayar tiket pesawat, untuk membayar hotel dan sebagainya, nggak perlu dia ngantongin duit. Kalau zaman dulu kan orang yang mau perjalanan dinas langsung datang ke ke bendara, ngajukan kasbon, kemudian bawa uang banyak sekali, itu kan risiko ya. Oh, ini belum lagi nanti ini dan seterusnya itu. Jadi enggak seperti itu, jadi nggak bisa terus dipergunakan untuk semau-maunya gitu. Ada aturannya ya Pak. Ada aturannya harus sesuai dengan belanja untuk pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan di APBN gitu. Pohon kelapa di atas bukit.
di daunnya ada burung murai. Kenapa kita harus menggunakan kartu kredit? Kan lebih enak menggunakan uang tunai. Susah ini saya kalau mau menjawab pantunnya ini. Habis stok ya, Pak? Habis stok saya. Nanti mikirnya kelamaan nih kalau menjawab pantun. Tapi langsung saya jawab aja. Kenapa sih kita harus menggunakan kartu kredit? Padahal kan memang lebih nyaman pakai uang tunai gitu ya. Nah ini memang sekarang ini juga kita masih agak kesulitan, Mbak Vero. Di satker itu belum bisa secara murni dengan komposisi 40-60 itu menggunakan kartu kredit, karena mereka itu masih lebih nyaman kalau bertemu langsung dengan penyedia barang gitu kan. Dia bawa uang kemudian bayar gitu kan. Ada plus minusnya, Pak. Gitu kalau ya. ke KKP kita jarang ketemu orang karena udah langsung gesek edisi selesai. Tapi kalau kita pakai tunai masih ada pencengkrama, bisa silaturahim. Betul. Ya. Dengan pencengkrama, silaturahim itulah yang mengandung risiko. Sebetulnya tujuannya kenapa kita menggunakan kartu kredit itu, pemerintah sudah mikir jauh sebelumnya bahwa dengan menggunakan kartu kredit ini akan terjadi meminimalisir penggunaan uang cash ya. Tujuannya nih Pak ya, KKP ini. Tujuannya itu. Jadi dari BI juga tidak perlu memproduksi uang yang banyak, kemudian terjadi penularan penyakit dan sebagainya gitu. Ya misalnya COVID-19 juga ya. Itu juga bisa jadi gitu kan. Nah, kemudian juga protokol kesehatan. Kemudian juga kewibawaan organisasi, keamanan organisasi gitu ya. Ketika terjadi seperti beberapa kali kita baca ya di ini juga terjadinya fraud ya. Biasanya kan kalau kita celah datang, ya, ada celah bisa ya. Bisa. Kalau kita datang ke langsung pengusaha kan biasanya gitu, kasih kopi gitu kan. Kopi nggak cukup dengan satu kue gitu kan, ada kue-kue yang lain. Udah gitu udah pamit, oke. Dia masih ngomong gini, maaf ya Mas, saya nggak bisa ngajak makan siang. Ini buat makan siang nanti nih, gitu kan. Ini mungkin ya kalau untuk makan siang aja mungkin masih aja. Tapi nanti kalau memang sudah kalau nggak dikasih makan siang terus minta untuk makan siang, ini yang bahaya nih fraudnya itu seperti. Nah di samping itu Mbak Vero, ini memang juga ada tujuan yang lebih penting lagi, yaitu sebetulnya untuk meminimalisir DJPP itu sudah memikirkan untuk meminimalisir adanya cash idle atau idle cash. Jadi bisa dibayangkan Mbak Vero ya, kalau di seluruh Indonesia itu ada 22.000 satker yang kurang lebih dan terdiri dari. Itu 2019, kalau 2021 ini 30 ribuan. Kalau itu bendaharanya. Kalau bendaharanya itu memang sekitar 30.000. Kalau masing-masing bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu itu yang kurang lebih 30.000 itu masing-masing menyimpan dana yang diizinkan di Brankas itu kan 50.000. Nah mereka masing-masing menyimpan uang 50.000. Bisa dibayangkan berapa miliar tuh uangnya dari. Triliun Pak. Triliun ya? Iya. Sudah ngitung Pak. 30 kali 50 juta itu kan, 50 juta ya, bukan 50 juta itu 1,5 triliun Pak. Dapat apa ya Pak? Dibelikan cendol itu, lautan cendol, kan kolam renang cendol minimal itu. Tenggelam ya. Wah, apalagi kalau dibelikan garam itu sudah terjadi pegunungan garam. Gunung garam. Nah, itulah kira-kira memang tujuannya seperti itu. Pemerintah pun tujuan bagus sekali. Mestinya kita bisa memanfaatkan kartu kredit dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu menunda-nunda lagi. Nggak ada kok kesulitannya kalau kita benar-benar mau. Gitu ya. Ya tergantung ini ya, satker itu memang karena sudah ada sarana sudah disediakan pemerintah, semua sudah ada, aturan sudah ada, juni sudah jelas gitu ya, tinggal satker jadi kembali lagi ke itu ya Pak ya, satker bendahara apakah memang dia mau menggunakan atau tidak itu niatnya mereka gitu ya. Ya, betul. Dan itu adalah tugas kita di Direktur Jenderal Kendaraan, di Kanwil ya, dengan terpusat di Kanwil, kemudian di KPPN yang kita selalu harus meng-create satker itu untuk taat dengan aturan itu. Jangan hanya memanfaatkan yang 60% aja, yang 40% terus jangan. Tetap kita harus meng-create mereka supaya benar-benar ke depan itu benar-benar canggih gitu ya. Meskipun nanti saya nggak merasakan kecanggihannya gitu, karena saya udah pensiun. Gitu. Tapi saya ikut senang gitu ya. Saya mantan mereka tuh senang gitu ya. Jadi saya nggak akan nanya lagi kemana Bapak pergi ya. Udah jelas ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Bambang untuk podcast kali ini dengan tema KKP ya. Kita ada pencerahan ya Pak ya, kita ngomong dari A sampai Z itu akhirnya ya bahwa memang dalam rangka untuk implementasi salah satunya juga gerakan nasional non tunai GNT itu Pak ya. Salah satunya DJPP adalah melakukan KKP ini ya Pak ya, yang sudah diimplementasikan secara seluruh 2019 ya Pak, gitu ya. Satu lagi pantun penutup saya Pak ya. Ini penutup nih terakhir nih Pak. Nggak perlu dibalas Pak. Batik Sekar Canting dari Bantu Lendah. Dibelikan kakak untuk hadiah adik. Dengan implementasi kartu kredit pemerintah demi pengelolaan kas negara yang lebih baik. Keren. Sepakat Pak? Hitam putih ya.